Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Salsabila dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerpen saya yang berjudul itu Mencintai Dia Dalam Diam-Diam. Dan temanya itu tentang percintaan. Nah, yang perannya itu ada aku sebagai tokoh utama, yaitu Indira atau Dira, dan teman-temanku, serta peran pelakunya itu Oji atau Dia, serta guru-guruku. Namaku Indira Salsabila, biasa dipanggil dengan nama Indira atau Dira. Aku masuk ke SMP 202, Durensawit, Jakarta Timur. Di SMP 202 mempunyai 8 kelas, yang masing-masing 8 kelas. Berawal dari 7A sampai 7H, begitu juga kelas 9 maupun kelas 8. Pagi harinya aku masuk sekolah untuk pertama kalinya di SMP 202. Aku diantar oleh ayahku dengan mengendarai kendaraan bermotor. Tidak butuh waktu lama, aku sampai di sekolah. Sebab jarak rumahku dan sekolah lumayan dekat. Aku memasuki gerbang SMP 202 dan mencari-cari namaku di dinding semua kelas. Dan akhirnya aku menemui namaku di kelas 7E. Pada saat itu aku belum berkenalan dengan siapapun. Banyak orang-orang juga yang seperti aku mencari-cari nama mereka masing-masing di setiap kelas. Aku melihat banyak sekali yang masuk di SMP 202. Setelah beberapa lama, mereka mencari nama kelasnya. Aku dan lainnya disuruh berkumpul di lapangan. Awalnya aku agak takut dan canggung, tapi aku mencoba untuk beranikan diri dan kita semua membuat barisan sesuai kelasnya. Di sini semua guru menyambut siswa-siswa sampai 202 dengan baik dan seru. Aku senang sekali guru-guru di SMP 202 baik-baik dan seru. Tidak lama kemudian, aku dan lainnya dipersilakan masuk ke kelas masing-masing. Aku mencari tempat duduk di paling depan karena aku tidak kelihatan jika melihat ke papan tulis di belakang, sebab mataku mengalami minus. Di sini semua orang sibuk mencari untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing, dan aku duduk bersama seseorang lelaki. Aku belum mencoba untuk mengobrol dengan dia, dan tidak lama kemudian datang seorang guru. Guru ini adalah wali kelasku yang bernama Bu Emi. Kita semua melakukan sesi tanya jawab dan memperkenalkan diri sampai jam pulang sekolah. Pada waktu jam istirahat, aku diam di kelas karena aku membawa makanan sendiri dari rumah. Aku di saat itu belum bisa berkenalan karena aku itu orangnya pemalu dan pendiam. Orang lain pada jajan di kantin, sedangkan aku di kelas saja. Tidak lama, bel istirahat pun berlalu, dan sampailah waktu pulang. Aku pulang dijemput dengan ayahku dengan mengendarai kendaraan bermotor. Pada pagi hari, aku seperti biasa berangkat sekolah. Aku sudah kenal beberapa nama teman-temanku di kelas. Aku duduk bersama Kesha. Yang awalnya aku duduk bersama seseorang lelaki, dan yang duduk bersama Kesha itu pindah sekolah. Aku tidak tahu dia pindah ke sekolah kemana. Aku akrab dengan Kesha, bercanda bareng, ngobrol bareng, selalu berduaan sama Kesha. Di tengah semester, aku sudah akrab dengan semua teman-temanku kecuali laki. Aku dekat juga dengan Ica, Nurdiana, dan lain-lain. Aku duduk dengan Ica di depan, dan di belakangku ada seorang laki-laki atau temanku yang bernama Oji dan Fajar. Dan disinilah pertama kalinya aku menyukai seseorang lelaki. Iya, aku suka sama orang yang namanya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Oji. Aku tidak tahu kenapa aku suka dengan dia. Aku tidak akrab dengan Oji, mengobrol pun jarang. Tapi jika di sosmedku aku dengan dia itu akrab. Aku selalu chattingan dengan Oji, ngobrol apa aja. Tidak terasa sudah di akhir semester saja. Saatnya melakukan ujian akhir semester untuk
untuk siap-siap kenaikan kelas. Alhamdulillah aku naik kelas dan teman-temanku juga naik kelas. Cuma perbedaannya di kelas 8 itu aku berpisah dari teman-teman kelas 7 ku. Di kelas 8 ada 2 sesi masuk kelas. Ada yang masuk pagi dan masuk siang. Aku di kelas 7 itu wajib masuk pagi siang semua. Sedangkan di kelas 9 itu wajib masuk pagi semua. Nah, di sini di kelas 8 itu cuma ada pagi dan siang. Sebab dulu SMP 202 itu belum bertingkat dan aku kebagian masuk pagi kelas 8 ya. Aku juga senang, laki-laki yang aku suka juga masuk pagi. Dan disinilah aku dengan dia mulai akrab. Aku kelas 8D sedangkan dia kelas 8A. Antara kelasku dengan dia itu lumayan jauh. Dia di kantin sedangkan aku di perpustakaan. Aku selalu saja diledek-ledekin sama teman-temanku. Kalau aku cocoklah dengan Oji. Dan banyak lagi. Aku memang di kelas 8 ini sudah akrab dengan dia. Tapi ditanya dianya juga biasa saja. Aku juga begitu. Pernah suatu ketika sedang ada kelas pelajaran bahasa Inggris yang dimana gurunya itu wali kelas dari Oji. Ini aku awalnya biasa saja, enak aja gitu diajarin dengan Pak Munadi. Yang tidak enaknya itu ada satu temanku yang namanya Aulia dan Ahda. Mereka bilang ke Pak Munadi jika aku suka dengan Oji. Dan disitulah aku deg-degan dan aku takut ketahuan jika aku benar suka dengan Oji. Pak Munadi memang suka banget sama yang namanya memperjodohkan anak muridnya, tetapi beliau ada alasan mengapa begitu. Pernah ada satu murid bertanya kepada Pak Munadi, "Pak Munadi, kenapa sih Bapak suka banget menjodohkan anak murid Bapak?" "Karena saya mau kalian itu dapat penyemangat. Ini buat penyemangat kalian belajar aja kok. Kalau jadian juga nggak apa-apa," kata Pak Munadi. Terus kata anak murid yang lain, "Oh begitu Pak, makasih Pak." Ya begitulah Pak Munadi suka menjodohkan anak muridnya dengan alasan yang bagus dan benar atau baiklah. Disitulah Oji dipanggil ke tempat kelasku dan disinilah aku semakin takut jika semua orang tahu jika aku sebenarnya suka sama Oji. Awalnya aku senang sih, tapi ada teman aku juga yang suka dengan Oji, namanya Nurdiana. Sebelum aku maju ke depan, teman sampingnya Nurdiana bilang ke Pak Munadi kayak gini, namanya Afisah. Dia berkata, "Pak, si Nurdiana juga suka sama Oji." "Hah, serius ya nak? Keren juga lu Ji." Dan disitulah Oji disuruh memilih antara aku dan Nurdiana. Aku pas dengar suara Pak Munadi yang menyuruh Oji pilih dan buat suruh milih, buat tangan aku beneran dingin, gemetaran. Tapi pas ditanya dengan Pak Munadi, aku berbohong jika aku tidak suka dengan Oji. Dan disitu Pak Munadi tahu kalau aku suka dengan Oji udah lama. Dan disitulah entah kenapa aku yang berbohong, aku tetap berbohong dan aku takut jika aku bilang jujur semua akan tahu dan aku takut jika Oji yang menjauhkan aku. Dan aku tidak mau semua itu terjadi. Dan saat itu juga Oji ditanya dengan Pak Munadi, "Ji, lu mau milih siapa? Indira atau Nuriana? Jangan rakus jadi orang apa?" Terus kata Oji, kata Pak Munadi, "Cepet Ji, udah nunggu tuh Indira." Kata aku, "Apa sih Pak Munadi ini?" Tangan aku sambil gemetaran dan deg-degan. Kata Oji, "Saya tidak memilih keduanya Pak Munadi." "Lah," kata Pak Munadi, "lah kenapa? Harusnya lu senang dong Ji, disukai dua cewek sekaligus." Kata Oji, "Bukan begitu Pak,
saya tidak mau pacaran dulu. Oh begitu, kata Oji. Iya pak. Ya udah, ya kecewa tuh si Indira sama Yana, minta maaf sana sama keduanya. Terus Oji minta maaf lah ya sama aku dan Yana, kayak gini, maaf ya Dira, Yana. Terus kata Pemunadi, penonton kecewa. Dan semua muridnya itu bilang juga kayak, iya kecewa nih Pemunadi. Ya sudah Ji, balik ke kelas kamu. Oji, baik pak. Dan Oji pun akhirnya keluar. Dan kata Pemunadi, jangan sedih ya Indira dan Yana. Dan disitu aku kecewa dengan jawaban Oji, tapi aku bersyukur jika Oji tidak memilih keduanya. Karena aku takut jika misalnya Oji memilih aku ataupun Nuriana. Dan disitulah Pemunadi tahu jika perasaan aku dengan Oji sudah lama dari kelas 7. Dan saat itu pula aku diledek-ledekin dengan Nisa, teman sepangkuku. Ia selalu saja bahas Oji dan Oji terus. Ya aku sudah mencoba bilang ke dia, jangan bahas itu lagi, tetap saja ia ngeyel atau tidak nurut. Ya sudahlah, mendingan aku diam saja kan. Terus juga dia diam sendiri. Sejak kejadian itu, aku dengan Oji agak renggang hubungannya, dan yang awalnya akrab menjadi longgar, seperti tidak saling kontekan lagi ataupun mengobrol. Tapi itu tidak lama kok dengan Oji. Kembali lagi ke seperti dulu. Aku setiap jam istirahat selalu melewati dia, karena dia ini menjadi anggota OSIS, karena tugas dia menjaga pintu masuk dari kantin ke kelas supaya tidak ada yang membawa makanan di kelas. Aku selalu isengin dia, dan entah kenapa aku suka melakukan itu mulu terhadap dia. Aku tidak tahu berapa orang lagi yang suka kepada Oji. Aku di kelas 8 menjadi pendiam, tidak banyak berbicara lah. Tapi aku ini orangnya, jika sudah dekat dengan seseorang ataupun aku nyaman sama orang itu, aku akan bakal berbeda sikap atau berbeda dari yang lain. Aku kalau belum terlalu kenal atau akrab, aku hanya diam dan ya tidak banyak bicara. Tidak terasa sudah mendekati akhir semester. Aku yang awalnya jadi junior baru tidak terasa menjadi senior. Alhamdulillah aku naik kelas. Aku kelas 9E sedangkan Oji ini kelas 9A. Lagi-lagi aku berpisah dengan dia. Sepanjang hari selalu saja seperti kelas 8. Aku selalu isengin dia, ganggu dia sampai sekarang. Suatu ketika Ica pernah bilang ke aku jika dia suka sama seseorang. Awalnya aku tidak tahu dia suka sama siapa, tapi tidak menyangka dia menyukai laki-laki yang aku suka juga. Dia menyukai Oji. Entah kenapa Ica ini suka dengan Oji. Ya mungkin memang Oji itu orangnya dekat dengan siapapun dan peduli kepada siapa saja. Memang tidak heran jika dia disukai sama Ica. Ica ini orang yang selalu curhat kepadaku tentang apa aja yang ia rasakan. Ia awalnya tidak pernah curhat tentang perasaan dia kepadaku. Kenapa dia suka dengan Oji? Di sini hanya bisa mendengarkan dan menerima apa adanya. Jika Oji disukai oleh orang lain, aku ikhlas. Aku tidak memaksa Oji suka denganku, dan aku juga tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak menyukai Oji. Aku juga bukan siapa-siapa Oji kan, hanya teman sekolah saja, tidak lebih. Tidak ada satupun orang tahu kalau aku suka dengan Oji, walaupun itu sahabat aku sekalipun. Aku masih belum bisa menceritakan tentang perasaanku. Aku selama ini hanya bisa memendam perasaanku terhadap dia. Aku selalu insecure jika aku dekat dengan dia, yang dimana teman-temanku jauh lebih baik dari aku. Aku tahu aku tidak cocok dengan dia. Mendapatkan cintanya pun aku merendahkan diri sendiri. Tetapi untung saja ada teman aku yang selalu dukung aku kapan saja. Ia selalu menasihati aku dan menegur aku jika salah. Dia teman aku dari kelas 8. Aku kenal dia itu dari kita jalan bareng dan dari ke arah pulang. Namanya Fania dan Salsa.
Aku dulu tidak terlalu akrab dengan dia, tapi mereka jalan tapi semenjak jalan bareng aku dan mereka jadi sahabat sampai sekarang. Tetapi di kelas 9 kita tidak satu kelas, aku berpisah dengan mereka, tetapi Salsa dan Fania itu satu kelas. Aku di kelas 9 dekat juga dengan temanku yang bernama Aska, Faradiba, dan Elsa. Hanya akrab dengan mereka bertiga, tidak dengan yang lain. Aku juga kalau lagi jam istirahat, aku kadang-kadang pergi bersama mereka ataupun ke Fania dan Salsa. Dan mereka masih belum tahu tentang perasaanku terhadap Boji, sebab aku tidak mengatakan apapun kepada mereka kalau aku hanya bisa memendam perasaanku terhadap dia. Tidak kerasa sudah hampir 3 tahun aku suka dengan dia dan deket di online saja. Pas ujian nasional, aku belajar dengan giat untuk masuk SMA atau SMK negeri yang aku inginkan, dan aku tetap bersyukur dengan nilai apapun. Nem aku yang sederhana, aku mendapatkan nilai 25, berapa aku lupa, sedangkan Oji dapat nem 27. Dia memang pintar dan aku tidak heran jika dia emang mendapatkan nem segitu. Aku mencoba mendaftar di SMK yang dekat rumahku seperti SMK 48, 50, 46. Dan takdir berkata lain, aku akhirnya masuk ke SMA 71. Sejujurnya aku tidak ingin masuk ke SMA, tapi aku tidak bisa masuk penuhnya saat temanku. Ya, ceritanya panjang jika aku ceritain. Tadinya aku bisa saja masuk SMK dengan menggunakan KJP, tetapi aku dengan kakakku waktu mendaftar online itu lupa dengan KJP. Jadinya kakakku dan aku ingin masuk ke tahap awal, bukan menggunakan tahap yang menggunakan KJP atau afirmasi. Jadi aku dengan kakakku awalnya sudah daftar di SMKN yang aku inginkan, tapi semuanya itu ketendang sebab namaku kurang mencukupi. Dan pada hari itu juga teman aku yang namanya Francisca, yaitu teman SMP, menyarankan aku di SMK 67 atau 68, aku lupa, yang dimana SMK itu sedang dibangun. Jadi sekolah itu baru dibangun dan sekarang lagi numpang di SMK 426. Dan jarak antara rumahku dan SMK 48 lumayan dengan 26, lumayan dekat. Jadi aku dengan kakakku awalnya setuju aja kan. Jadi udah tuh didaftarin sebelum H1 ke sekolah. Aku dan ayahku mencari alamat sekolah itu di Pasar Rebo. Aku dan ayahku pagi-pagi berangkat ke sekolah melihat dan tidak menemukan sama sekali. Di sini aku terus saja bertanya-tanya kepada orang lain di mana SMK 68, dan kebanyakan orang sekitar tidak tahu. Aku berangkat menggunakan kendaraan motor dengan ayahku. Aku berangkat dari jam 6 sampai jam 8 dan belum juga menemukan sekolah tersebut, dan ayahku sudah capek mencari-cari dan bertanya-tanya. Akhirnya aku dan ayahku pulang dengan perasaan kecewa dan capek. Dan besok paginya aku tidak datang ke sekolah karena mamaku tidak mau aku sekolah jauh-jauh. Jadinya aku diskualifikasi, dan semenjak itu juga aku tidak bisa masuk ke SMK lagi walaupun menggunakan KJP. Akhirnya aku daftarlah di SMAN dan masuklah aku di 71 menggunakan KJP. Sejak masuk ke SMA, aku dan Oji masih saling kontakan, masih kasih kabar dan bercanda-canda di sosmed. Oh iya, di sini aku belum bilang ya, mamaku dan kakakku tahu Oji itu seperti apa, makanya udah makan mukanya dan tinggalnya di mana. Dan saat itu juga hanya Oji lah yang pernah main ke rumahku. Menemui mamaku saat itu juga aku sedang tidak ada di rumah. Aku sudah bilang jangan main ke rumahku, dia tetap saja bandel. Jadilah mamaku tahu dia Oji, dan sedangkan kakakku juga tahu itu dari coret-coretan bukuku yang dulu aku sering banget mencatat nama dia di buku tulisku dan dimanapun itu. Jadi jika ada cowok yang sedang aku teleponkan atau
pun main bersama teman cowokku itu mamaku langsung nuduh ke Oji. Memanglah Oji yang paling nekat di rumahku. Ya aku kesel kan jadinya kepada dia bermain bersama teman-teman aku itu selalu saja sangkut pautnya dengan Oji. Waktu terus berjalan, aku dan Oji masih tetap sama, saling chatan dan teleponan, main game bareng dan lain-lain. Kalau aku suka dengan orang, aku akan terus suka dengan orang itu. Dan Oji ini orang yang paling lama aku sukai, hampir 3 tahun aku suka dengan dia. Hanya dia cowok yang beda dengan yang lain. Bagiku dia itu tidak terlalu ganteng dan tidak terlalu jelek. Hanya saja dia ini orang yang bisa membuat hati aku tuh nyaman dekat dia. Dan dia juga belum pernah pacaran. Aku gak tahu dia itu normal atau tidak. Aku pernah bertanyakan kepada dia, Ji, lu kenapa sih gak pernah pacaran? Atau lu emang gak pernah suka sama cewek? Males pacaran gue. Untungnya apaan pacaran? Kata gue. Kata aku, ya nggak ada sih. Kata Oji, ya udah. Ya. Begitulah dia males sama namanya pacaran. Yang bisa dibilang dia anti cewek lah. Dan di sifat dia itu yang membuat aku suka. Kebanyakan teman-temanku yang cowok itu banyak temen ceweknya, banyak dideketi lah, banyak mantannya lah, dan banyak lagi lah. Sedangkan Oji itu beda, dia itu banyak yang dia saja aku dideketi aku masih jaga jarak, dan dia lakukan itu bukan ke aku doang, melainkan ke semua cewek yang dia temui. Pada bulan Oktober aku mengenal orang di sosmed namanya Kafatur Galea Raffi. Dia ini anak Bandung, kakak kelas, dan dia ini bisa dibilang famous di sekolahnya. Aku sudah anggap dia sebagai kakakku sendiri atau abang aku sendiri. Dia kelas 12 sedangkan aku kelas 10. Aku kenal dia di online saja, belum pernah ketemu langsung ataupun video call tetap muka. Aku mengenal dia cuma 9 hari saja. Setelah itu dia juga tinggalin aku. Dengan kata lain, dia ingin fokus belajar untuk masuk ke universitas yang dia inginkan. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Dia mempunyai adik yang bernama Sisi. Dia anaknya yang aku lihat itu baik kepada keluarganya, menurut dan tidak kasar kepada kedua orang tuanya atau keluarganya. Tapi dia ini di sekolah itu beda banget. Dia pernah bilang ke aku kalau dia pernah bolos dan suka cabut sekolah karena dia bandel gitu di sekolah. Banyak cewek yang suka sama Kafatur ini, tapi aku nggak punya hak untuk melarangnya. Aku bukan siapa-siapanya dia. Aku semenjak kenal Kafatur, aku jadi lupa dengan perasaan aku kepada Oji. Perasaan aku juga selama 3 tahun itu lepas begitu saja pas kehadiran Kafatur. Tidak tahu kenapa, tapi aku ini sudah menganggap Kafatur seperti abang aku sendiri, karena aku memang dari dulu ingin banget punya kakak laki-laki, dan karena aku memang dari dulu pengen banget punya kakak laki-laki, dan setelah aku mendapat kakak laki-laki dia malah meninggalkan aku. Dia membuat aku patah semangat. Jadi selama aku ditinggal, aku sedih dan sekaligus kangen dengan Kak Fatur. Aku sedih Kak Fatur itu tidak kembali lagi, dan dia tidak mengecat aku lagi. Dia memang pernah bilang kalau dia izin pamit untuk belajar. Dia saat itu memang lagi masa-masa ujian kelas 12, jadi otomatis dia belajar dan melupakan handphonenya untuk sementara. Di sini aku antara senang atau sedih. Di posisi senangnya, aku ingin dia selalu ada di samping aku, selalu menemani aku, menjaga aku selayaknya adiknya, dan banyak lagi yang aku inginkan kepada dia. Sedangkan di posisi sedihnya, aku mau Fatur ini. Aku ingin Fatur ini orangnya baik. Kalau ada cewek yang deket dia, dan dia bakal ngejauh atau pergi. Fatur ini suka nongkrong gitu sama teman-temannya sampai dia bolos mulu, tapi enak banget. Jadi dia bisa perhatian lebih kepada orang tuanya. Kalau ada apa-apa minta bisa. Kak Fatur ini lahir tanggal 8 Februari 2002 itu tipe di Bandung. Banyak anak muda di sana aku mimpiin Kak Fatur itu sampai 3 kali, padahal teman dekatnya cuma di chatan doang, gak ada yang di WA. Kak Fatur ini mempunyai sahabat kecil yang bernama Agatha. Agatha ini beda jurusan. Kak Fatur IPS, sedangkan Kak Agatha ini IPA, tapi sama kelas 12. Aku juga pernah nanya,
kampus favorit Kak Fatur apa? Kata Kak Fatur, aku maunya kuliah di Widyatama atau enggak di Unisma Malang kan. Nah kata aku, Widyatama di Bandung juga Kak. Iya, kata aku, jadi kalau kakak ke Malang, kakak ngekos dong, berarti jauh dari orang tua. Iya begitulah. Terus kata aku, oke deh. Sampai sekarang aku tidak tahu dia masuk mana. Aku lost kontak dengan Kak Fatur karena Kak Fatur alasannya ingin fokus belajar ya. Di sini aku agak aja kan, aku tahu sendiri kalau Kak Fatur ingin kuliah. Kak Fatur datang sudah menutup perasaan aku terhadap Oji. Kak Fatur datang, aku sudah tidak suka lagi dengan Oji, yang dimana jika aku suka dengan seseorang itu aku akan terus suka kan. Kalau aku mulai lelah untuk mengejarnya, aku akan melupakannya saja, merelakan Kak Fatur dengan pilihannya sendiri. Sejak ada Kak Fatur, hati aku menjadi mati rasa. Aku tidak suka dengan orang lain dan aku tidak mau merasakan jatuh cinta lagi kepada cowok. Aku takut jika aku jatuh perasaan ke orang lain, aku takut akan menyakiti aku lagi. Dan disinilah aku tidak ingin suka dengan namanya pacaran. Aku sudah berjanji jika aku akan berpacaran di zaman kuliahan, sedangkan aku masih SMA dan tidak dibolehkan dengan mamaku dan keluarga aku. Aku kangen sama Kak Fatur. Aku sudah menganggap Kak Fatur itu keluarga aku, abang aku, pokoknya segalanya dah. Tapi Kak Fatur pergi meninggalin aku dan dia mengingkarin janjinya sendiri yang dia bilang bakalan masukin WA aku lagi jika dia punya HP baru atau nomor HP yang baru. Aku sudah menunggu lama untuk di WA aku lagi, sampai 1 tahun aku menunggu pesan dari dia, tapi dia tidak kunjung datang untuk mengechat aku. Aku bingung kenapa sebelum aku udah Kak Fatur aku masih suka kepada Oji, tapi semenjak Kak Fatur datang membuat perasaan yang sudah aku jaga dan rawat selama 3 tahun hilang begitu saja. Padahal banyak cowok yang coba saja aku deketin, tapi aku tetap saja belum ada rasa apapun tetapi terhadap orang yang coba mendekatiku. Aku mencoba move on dari Kak Fatur, tapi tetap saja tidak bisa. Aku tidak tahu kenapa Kak Fatur selalu ada di pikiranku, padahal aku sudah menganggapnya sebagai kakak sendiri. Dan pas banget Kak Fatur itu cowok. Semenjak Kak Fatur pergi, aku sepi, hampa, dan kehilangan semangat belajar. Aku selalu saja kepikiran dimanapun dan kapanpun. Aku sedang mencoba buka hati lagi, tetapi tetap saja ada orang yang melukai hatiku untuk kesekian kalinya. Kak Fatur ini mood monster aku lah. Dia selalu ada buat aku, selalu bikin aku tertawa dan selayaknya lah menjadi pacar. Dan di tahun 2020 pada tanggal 9 Oktober aku dan Kak Fatur resmi pisah dikarenakan Kak Fatur harus skip belajar. Jadi itu cerita aku, kisah masa SMP aku yang aku tadinya suka sama seseorang 3 tahun dan pas ada Kak Fatur datang itu merubah segalanya. Jadi aku mati rasa. Dia sudah aku anggap sebagai abang aku, tapi dia meninggalkan aku, dan aku berharap sih semoga dia tidak melupakan aku. Aku selalu ingat tentang dia dan semoga dia masuk ke universitas yang dia inginkan. Dan aku berharap aku bisa melupakan dia walaupun butuh waktu lama. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.